Halo bro, apa kabar? Bebek adalah salah satu jenis burung air yang termasuk dalam famili Anatidae. Bebek hidup di berbagai lingkungan, baik air tawar maupun air asin, dan memiliki banyak spesies yang berbeda. Bebek memiliki beberapa ciri khas, seperti paruh besar, kaki berselaput, bulu tahan air, dan suara kuek. Bermonogami saat musim kawin, dan memiliki membran niktitating di mata. Bebek adalah hewan omnivora yang memakan tumbuhan dan hewan kecil. Bebek juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber daging, telur, bulu, atau hewan peliharaan. Selain itu, bebek juga memiliki perilaku yang menarik, seperti berjalan berderet mengikuti induknya. Keren ya, bebek bisa baris berbaris dengan teratur. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Bebek adalah omnivora, yang artinya mereka memakan tumbuhan dan hewan lain. Makanan bebek berasal dari tanaman seperti buah-buahan, biji-bijian atau sayur-sayuran, dan juga hewan-hewan kecil seperti amfibi, kerang, serangga, dan invertebrata. Bebek memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan burung lain, seperti bentuk paruh yang lebar dan panjang, kaki yang berselaput, tubuh yang berbentuk oval, bulu yang tahan air, dan kelenjar minyak di dekat ekor. Bebek bermonogami, yang artinya mereka tidak selalu kawin seumur hidup, tetapi hanya selama proses kawin. Biasanya, setiap musim kawin mereka akan menemukan pasangan dan bereproduksi, serta membentuk ikatan yang kuat dengan pasangan pilihan mereka selama masa ini. Bebek bermonogami karena beberapa alasan, seperti meningkatkan kesempatan untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan kuat, membagi tanggung jawab dalam merawat anak-anak, dan menghindari risiko penyakit menular seksual. Bebek bermonogami juga memiliki dampak positif bagi populasi bebek secara keseluruhan, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah persaingan antara jantan, dan meningkatkan kerjasama antara pasangan. Bebek bermonogami tidak selalu setia dengan pasangannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa bebek jantan terkadang berselingkuh dengan betina lain di luar pasangannya, terutama jika betina tersebut lebih menarik atau subur. Hal ini disebut dengan istilah infidelitas atau poliandri. Bebek bermonogami juga tidak selalu bersama dengan pasangannya sepanjang waktu. Beberapa spesies bebek, seperti bebek Mandarin, akan berpisah dengan pasangannya setelah musim kawin berakhir dan mencari pasangan baru di musim kawin berikutnya. Hal ini disebut dengan istilah monogami musiman. Bebek memiliki 3 kelopak mata yang disebut dengan membran niktitating. Membran ini adalah lipatan kulit putih tipis transparan yang berfungsi untuk melindungi, melembabkan, dan membersihkan mata bebek. Bebek memiliki 3 kelopak mata, salah satunya adalah membran niktitating yang berfungsi sebagai pelindung, pelembab, dan pembersih mata. Membran niktitating pada bebek hampir transparan, sehingga bebek bisa melihat dengan jelas di lingkungan air. Bebek juga bisa menyesuaikan ketebalan membrannya sesuai dengan kebutuhan penglihatannya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Membran niktitating juga dimiliki oleh beberapa hewan lain, tetapi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Pada manusia, membran niktitating hanya tersisa sebagai lipatan kulit kecil yang tidak berfungsi. Fakta unik tentang bebek ialah bebek tidak memiliki sifat mengeram karena beberapa alasan, seperti perilaku, fisiologi, dan lingkungan. Bebek memiliki perilaku yang aktif dan suka bergerak, sehingga mereka tidak betah atau tidak sanggup menahan lapar saat harus diam di atas telur. Bebek juga suka bertelur di berbagai tempat, terutama sebelum hari menjadi pagi, sehingga mereka tidak bisa mengawasi dan menjaga telur-telurnya dengan baik. Bebek memiliki fisiologi yang berbeda dengan ayam, terutama pada sayap dan kelenjar minyaknya. Sayap bebek lebih kecil dari ayam,
sehingga mereka tidak bisa menghangatkan telur-telurnya dengan optimal. Kelenjar minyak bebek menghasilkan minyak yang membuat bulu mereka tahan air, tetapi juga membuat telur-telur mereka licin dan sulit untuk dierami. Bebek memiliki lingkungan yang berbeda dengan ayam, terutama pada habitat dan predatornya. Bebek hidup di lingkungan perairan, baik air tawar maupun air asin, sehingga mereka lebih rentan terhadap kelembaban dan penyakit. Bebek juga memiliki banyak predator, baik dari darat maupun dari udara, sehingga mereka harus waspada dan siap melarikan diri jika ada bahaya. Fakta unik lainnya dari bebek ialah bebek memiliki cara tidur yang unik dan berbeda-beda, tergantung pada spesies, lingkungan, dan musimnya. Bebek bisa tidur di darat maupun di air, tergantung pada preferensi dan ketersediaan tempatnya. Beberapa spesies bebek, seperti bebek Mandarin, bisa tidur dengan cara bertengger di tanah atau di atas pohon. Beberapa spesies lain, seperti bebek Mallet, bisa tidur dengan cara mengambang di atas air. Bebek cenderung tidur secara berkelompok dengan berjajar dan berdampingan. Bebek yang berada pada posisi terluar tidur dengan satu mata terbuka dan waspada terhadap bahaya, sementara bebek di tengah tidur dengan kedua mata tertutup. Hal ini untuk berjaga-jaga dari ancaman pemangsa. Bebek bisa tidur dengan satu mata terbuka karena mereka memiliki kemampuan untuk membiarkan setengah bagian otaknya tetap terjaga sementara setengah bagian lainnya istirahat. Hal ini disebut dengan istilah Unihemispheric Slow Wave Sleep atau USWS. Dengan cara ini, bebek bisa mengontrol gerakan mata dan otot leher mereka sesuai dengan kebutuhan. Bebek memiliki pola tidur yang berbeda-beda sesuai dengan faktor lingkungan tertentu, seperti perubahan musim. Saat cuaca dingin, bebek akan cenderung aktif di malam hari dengan lebih banyak bergerak untuk menjaga suhu tubuhnya. Saat cuaca lebih hangat, bebek akan lebih banyak makan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Bebek tidak memiliki sistem saraf di bagian kaki bebek, sehingga mereka tidak merasakan sakit atau dingin saat berjalan di atas permukaan dingin seperti es atau salju. Hal ini karena bebek memiliki mekanisme adaptasi yang disebut dengan counter current heat exchange. Mekanisme ini berarti bahwa aliran darah panas dari jantung bebek menuju kaki mereka akan bertemu dengan aliran darah dingin yang kembali dari kaki mereka. Dengan cara ini, panas akan ditransfer dari darah panas ke darah dingin, sehingga suhu kaki bebek akan tetap rendah dan tidak kehilangan banyak panas ke lingkungan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.